Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Naum Jati dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan salah satu penugasan pada kegiatan orientasi studi dasar Islam untuk mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan mereview salah satu buku nih. Ada gak sih buku yang ketika kita baca rasanya tuh kayak lagi bercermin? Ya, saya menemukan buku ini ketika saya sedang mengerjakan tugas mataf Pick Your Book. Mandara karya perempuan Banyu adalah buku yang membuat saya merasa sedang berkaca. Ceritanya tentang seorang Rara dan keluarganya. Tapi di balik kisah itu, saya seperti menemukan potongan diri sendiri. Luka yang tak selalu terlihat, pencarian makna, dan keinginan untuk berdamai dengan masa lalu. Tokoh utama di novel ini namanya Rara, perempuan muda yang tumbuh bersama kakaknya, Prana, di sebuah dusun di lereng Merapi. Keluarga mereka memikul trauma besar akibat kejahatan negara di masa lalu. Trauma itu gak hilang, malah jadi bayangan yang terus membentuk hidup mereka. Lara kemudian melakukan sebuah perjalanan mencari air suci di Gunung Semeru. Air ini dipercaya bisa melarung dosa dan luka masa lalu. Perjalanan itu bukan hanya perjalanan jasmani, tapi juga perjalanan batin. Tentang keberanian untuk menatap luka, tentang bagaimana kita bisa menerima atau setidaknya hidup berdampingan dengan hal-hal yang pernah melukai. Sewaktu saya membaca novel ini, saya cukup merasa dekat dengan karakter Rara. Bukan karena kisahnya sama persis dengan saya atau dengan Rara, tapi karena rasa yang ia bawa itu terasa cukup akrab. Saya juga punya masa lalu yang kadang berat untuk dibicarakan. Ada pengalaman yang membuat saya lebih waspada, lebih hati-hati, dan bahkan menutup diri. Sama seperti Rara, saya tahu rasanya ketika rumah bukan hanya tempat untuk pulang, tapi juga tempat di mana ingatan dan trauma bersemayam. Pencarian Rara akan air suci itu terasa seperti pencarian untuk kita semua. Mencari sesuatu yang bisa menenangkan, membersihkan, dan memberi alasan untuk memulai lagi. Dan saya pun merasa begitu. Ingin menemukan cara untuk melepaskan, walaupun tahu luka itu tak pernah benar-benar hilang. Yang paling saya sukai dari novel ini adalah bagaimana perempuan Banyu menghadirkan alam dan mitologi sebagai cermin batin manusia. Sungai yang ganas, sungai yang kadang kering, dan gunung suci. Semua itu seakan mewakili naik turunnya perasaan kita. Selain itu, perempuan Banyu menggunakan kata yang indah, bahasa yang indah, tapi jujur. Membaca novel ini membuat saya merasa berhenti sejenak, merenung, bahkan merasa ditemani dalam kesunyian. Tapi jujur saja, membaca novel ini seperti melatih kesabaran saya. Ada banyak simbol dan banyak renungan yang kadang terasa berat ketika kita butuh sesuatu yang ringan dan melarikan diri dari beratnya hidup, beratnya dunia ya. Tapi di situ letak tantangan untuk kita. Novel ini tidak memberi jawaban instan, melainkan ruang untuk berdialog dengan diri sendiri. Untuk saya, novel ini tentang keberanian menghadapi diri sendiri. Bagaimana luka masa lalu memang tak bisa dihapus, tapi bisa kita rangkul agar tak lagi menguasai hidup kita. Dan mungkin bagi siapapun yang membaca, Mandara bisa menjadi cermin yang berbeda, tapi intinya tetap sama. Kita semua sedang berjalan, sedang berusaha berdamai dengan sesuatu yang pernah terjadi. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.